Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Bethlehem yang terkasih, khususnya kelas dewasa dan dewasa senior yang saya banggakan. Kita sungguh berterima kasih kepada Tuhan karena kita ada lagi di hari ini, di momen yang indah, karena kita ada di suasana Natal yang luar biasa. Dan di suasana Natal ini kita dipersatukan dalam kelas sekolah minggu untuk kita belajar bersama-sama pelajaran 10. Nah, ini pelajaran yang sangat menarik sekali untuk kita selidiki dan juga dalami bersama-sama, berkaitan dengan peduli terhadap yang tidak diperdulikan. Kita berdoa sebelumnya. Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ini tubuh jiwa roh kami. Kuduskan supaya kebenaran yang kami dalami dapat kami alami dan kami aplikasikan dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap mendalami firman-Mu dan juga pelajaran 10 ini. Biarlah Engkau akan menolong dan menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 12. Kita baca bagian ini pelan-pelan saja untuk menolong kita mengerti apa yang menjadi pesan penting di dalam pelajaran 10 ini. Kita lihat bersama-sama. Mulai ayat 8, firman Tuhan berkata begini. Bersama-sama ya. 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kesukaan besar kepada seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Lalu di dalam ayat 12, "Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jika ada seorang yang menulis buku yang penuh dengan kabar baik, penuh dengan belas kasihan bagi semua orang, kita akan temukan bahwa Dr. Lukas lah orangnya. Dia penulis yang hebat, ya. Kalau kita lihat kitab Lukas, pesan utama dari tulisan Dr. Lukas ini, kita bisa temukan tentang maksud dan misi Tuhan bagi dunia ini. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 10, pasal 19, ayat 10. Firman Tuhan berkata begini. Sekali lagi, Lukas 19 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Jadi Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau kita lihat bagaimana Dr. Lukas dia coba menyampaikan kepada kita bahwa Yesus Kristus, ya, sebagai Anak Manusia, dia datang ke dunia ini, dia penuh dengan kasih dan belas kasihan. Dia datang untuk hidup di antara orang berdosa. Dia datang untuk mengasihi. Dia datang untuk menolong. Dan bahkan Alkitab memberitahu, khususnya dalam kitab Lukas, yang kita pelajari adalah dia mau mati bagi semua orang. Tidak terkecuali. Termasuk saya dan saudara sebagai orang berdosa. Dia mau mati buat kita. Ya. Karena manusia terhilang tanpa pengharapan kepada Allah. Dan ketika Kristus datang, dia menjanjikan bahwa setiap orang yang datang kepadanya, dia beroleh keselamatan dan mewarisi kerajaan surga. Inilah yang luar biasa di dalam kitab Lukas, sehingga tidak mengherankan jika Dr. Lukas di sini sebagai penulis Lukas, dia mencatat secara terperinci bagaimana kasih dan kepedulian Kristus terhadap manusia yang menderita.
Ini yang luar biasa di dalam bagian ini. Dan Lukas juga menulis supaya kita para pembacanya dapat memahami dan mengerti penguraian yang akurat dan tertib, teratur tentang Yesus Kristus sebagai anak Allah yang hidup yang datang ke dunia. Dan bahkan kalau kita lihat ya, bagaimana pesan Allah yang mengagumkan itu datang kepada semua orang yang berbeda. Dan bagaimana respon mereka terhadap berita yang disampaikan itu juga menjadi satu kekaguman yang luar biasa. Sehingga kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia ini, manusia yang tidak berdaya, ya, manusia yang tidak layak, manusia yang tidak berguna, dia menjadi layak, dia menjadi berguna, dia dapat diberdayakan dan berkenan kepada Tuhan melalui kemerdekaan di dalam dosanya. Ini yang luar biasa yang disampaikan oleh kitab Lukas di dalam bagian ini. Itulah sebabnya tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang memerlukan juru selamat. Dan juru selamat itu sebagaimana yang kita lihat di dalam ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Ini luar biasa, ya, gambaran yang sangat indah untuk kita bisa lihat. Tetapi juga kalau kita perhatikan di sini, melalui kehadiran sang juru selamat, ya, orang-orang yang dianggap hina, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang miskin, orang-orang yang dianggap rendah, mereka diterima dan mereka mendapatkan pengharapan yang luar biasa di dalam Kristus, ya. Dan ini salah satu yang kita akan lihat bagaimana berita pengharapan ini, berita sukacita ini, berita Injil, berita Natal ini disampaikan kepada mereka yang dianggap kelas bawah atau dikategorikan oleh orang miskin dan juga yang tidak mampu, ya, melalui para gembala. Mari kita lihat, kita dalami di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 12, di mana berita keagungan dan sukacita dari sorga disampaikan kepada para gembala yang dianggap miskin dan pendosa. Coba kita perhatikan baik-baik. Di dalam bagian ini dijelaskan begini. Mulai ayat 10. Ayat 8 sampai 10 berkata begini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjadi kawanan ternak mereka, dan pada waktu malam tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kita melihat di sini satu rangkaian yang luar biasa, bagaimana perhatian Tuhan kepada manusia. Dan dia mulai kepada orang-orang yang dianggap terpinggirkan, yang tidak dipedulikan, orang-orang yang dianggap hina, orang-orang yang dianggap miskin, ya. Ini yang kita boleh lihat di dalam bagian ini. Sehingga status sosial mereka, ya, sangat dibedakan. Sangat dibedakan. Dan inilah yang kita lihat sampai detik ini, sampai sekarang ini, muncul yang namanya strata sosial, sehingga orang dapat mencap atau melabeli, ya, orang lain seperti yang dialami oleh para gembala di zaman itu. Hina, miskin. Ada yang berkata bahwa kita beda kelas. Kamu miskin, saya kaya. Kamu kaya, saya miskin. Kamu bodoh, saya pintar. Kamu pintar, saya bodoh. Ya, kamu tidak berguna, saya berguna. Dan masih banyak hal lagi yang membedakan akan hal-hal ini. Tapi mari kita perhatikan dengan baik di pelajaran ini, supaya kita bisa memahami bahwa berita Natal itu disampaikan malaikat Tuhan kepada semua orang, bahwa
Allah memandang dan memperlakukan manusia bukan berdasarkan status sosial manusia, tetapi karena kasih-Nya bagi semua manusia supaya manusia diselamatkan dan dia beroleh hidup yang kekal. Jadi ini berarti bahwa kita diingatkan dalam bagian ini bahwa status sosial ya bukan menjadi penentu orang itu dapat mengalami kasih Allah dan belas kasihan Tuhan. Bukan menjadi standar ukuran orang itu bisa dikasihi. Bukan. Tetapi yang menjadi ukuran dan standar hidup yang benar adalah anugerah, kasih karunia Tuhan. Sebab Alkitab memberitahu kepada kita, Tuhan mengasihi semua orang. Semua orang yang memerlukan anugerah dikasihi oleh Tuhan. Makanya bagi Kristus dan bagi Allah, kita semua berharga. Betul? Kita semua berharga di pemandangan Allah. Itulah sebabnya kelahirannya adalah kabar baik, kabar kesukaan bagi semua umat manusia. Dan kehadirannya di kandang domba, ia dapat memberitahu kepada kita bahwa dia mau menyambut setiap orang yang datang kepadanya. Jadi bukan karena status sosial, tetapi karena anugerah dan kemurahan Allah, maka semua itu disediakan supaya setiap orang yang datang kepada Kristus, mereka beroleh kemurahan, belas kasihan, dan pengampunan dosa. Kenapa? Ini penting untuk kita pelajari. Karena ini merupakan bukti bahwa Tuhan mau menunjukkan bagaimana Dia sangat mengasihi manusia. Dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dan kelas sekolah minggu yang terkasih khususnya dewasa dan dewasa senior, kalau kita lihat bagian yang kedua, kita melihat siapa para gembala itu. Sebenarnya kalau kita teliti bagian-bagian ini, pada zaman itu orang menjadi gembala atau seorang gembala, dia adalah orang yang dikategorikan dalam hal-hal yang mungkin bagi kita sekarang ini merasa bahwa seperti tidak ada kemanusiawian melihat bagian ini. Tetapi inilah yang terjadi di dalam realitas kehidupan ketika kita melihat siapa para gembala itu. Para gembala itu Alkitab memberitahukan di dalam bagian ini bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Tapi di sisi lain dalam tradisi atau kehidupan orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang rendah dan hina. Ini gembala. Mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, yang dianggap tidak melebihi yang lain, atau dianggap bodoh. Orang-orang yang tidak berpengaruh. Ini gembala. Dan yang paling luar biasa adalah mereka adalah orang-orang yang disamakan dengan para pendosa. Itulah sebabnya kalau kita melihat tradisi atau kehidupan dari kaum Yahudi, kita dapat memperhatikan bahwa keberadaan para gembala itu ada, tetapi tidak dianggap ada. Nah, ini yang perlu kita pelajari di dalam bagian ini. Itulah sebabnya dalam kehidupan orang-orang Yahudi, untuk alasan tertentu, ya, seorang gembala atau gembala itu dilarang dalam memberikan kesaksian apapun di dalam pengadilan, atau gembala tidak diizinkan untuk memberikan kesaksian ketika ada suatu perkara yang disidangkan. Karena gembala dikesampingkan dan dianggap tidak penting. Ini yang luar biasa di dalam tradisi kehidupan orang Yahudi. Ya, jadi gembala itu sangat-sangat dianggap mereka adalah kelas atau strata sosialnya tidak diperhitungkan. Dan mereka tidak dapat didengarkan apa yang menjadi kesaksian mereka. Ya, ini yang sangat luar biasa kalau kita lihat
di dalam tradisi kehidupan orang Yahudi. Bahkan yang sangat luar biasa kalau kita lihat menjelaskan penjelasan beberapa YouTube dan juga buku-buku rohani yang berkaitan dengan gembala ini mereka tidak diizinkan untuk beribadah di bait Allah. Ya, mereka tidak diizinkan karena mereka adalah orang-orang yang tidak berpengaruh, orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina, dan mereka disamakan sebagai pendosa. Makanya mereka tidak diizinkan untuk beribadah dengan orang-orang Yahudi di bait Allah. Ya, padahal kalau kita melihat, kalau saudara lihat pelajaran yang disampaikan oleh pendeta Roni Sewerwora, saudara akan temukan bagaimana para gembala punya peranan penting untuk menjaga domba agar tidak bercacat, sehingga domba ini dapat dipakai sebagai korban, dipersembahkan di bait Allah kepada Tuhan. Ya, jadi gembala-gembala punya peranan penting yang luar biasa sebenarnya, tetapi mereka tetap tidak dianggap dan tidak diizinkan untuk bisa bersama-sama dengan yang lainnya beribadah di bait Allah. Tetapi Alkitab memberitahu di dalam bagian ini bahwa Allah memakai para gembala untuk menyampaikan tentang berita kesukaan besar yang harus dialami oleh semua orang. Alkitab juga memberitahu bahwa Allah memakai para gembala untuk menjadi saksi bagaimana nubuat Allah dipenuhi melalui kelahiran Sang Juru Selamat. Mengapa gembala? Ini yang menjadi pertanyaan penting bagi kita. Kalau kita lihat di dalam konteks Lukas 2, kita akan temukan bahwa para gembala sekalipun dipandang sebagai orang-orang yang tidak berguna, orang-orang yang hina, miskin, terpinggirkan, tetapi di dalam bagian ini, ya, mereka menjadi perwakilan, ya, yang luar biasa di sini, menjadi perwakilan untuk Allah menyampaikan berita baik, berita Injil kepada semua orang, walaupun mereka tidak diperhatikan. Dan jika kita perhatikan apa yang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2, dan ini yang kalau kita lihat di dalam catatan Alkitab dikutip oleh Yesus pada awal pelayanannya di dunia ini, bahwa Yesus berkata bahwa dia datang untuk memberitahukan, menyampaikan kabar baik kepada mereka yang beruntung, yang tidak beruntung, atau yang kurang beruntung, ya. Orang-orang miskin, para tawanan, orang buta, dan orang yang tertindas. Jadi ini penting sekali untuk kita tahu. Ketika kita memperhatikan bagian ini, kita akan menemukan bahwa Allah ini yang luar biasa. Dia tidak mengirimkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan terutama bagi semua bangsa, semua orang. Ya, dia tidak mengirimkan manusia. Ya, dia tidak mengirimkan segala sesuatu yang dapat membangkitkan baik untuk kesejahteraan, ekonomi, dan lain sebagainya, ataupun teknologi yang canggih untuk bisa menyelesaikan persoalan hidup manusia. Tetapi Alkitab memberitahu di sini bahwa Allah mengutus Yesus Kristus sebagai juru selamat melalui apa? Para gembala, ya, diberitahukan kepada mereka untuk menyelesaikan persoalan terbesar atau kebutuhan manusia yang terbesar, yaitu pengampunan dan juga pembebasan dari dosa. Betul? Ini yang penting di dalam bagian ini. Ini artinya bahwa berita Natal pada waktu Yesus dilahirkan justru disampaikan kepada mereka yang hina, kepada mereka yang terpinggirkan, kepada mereka yang tidak berguna. Dengan kata lain, kepada mereka yang berdosa atau pendosa. Itu berita Natal disampaikan seperti itu. Ya? Keadaan para gembala yang seperti itu justru dipercaya oleh Tuhan
untuk mendapatkan dan mengalami berita kelahiran Yesus Kristus. Dan para gembala dapat mengalami, Alkitab memberitahu di sini. Coba kita lihat di dalam di dalam ayat 9, ya. Coba perhatikan baik-baik bagian ini. Penting sekali untuk kita lihat. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Coba bayangkan keadaan para gembala yang gelap pada waktu itu, yang justru dianggap sebagai orang yang terpinggirkan, tetapi dipercaya untuk mendapatkan dan mengalami berita tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Dan para gembala, Alkitab memberitahu, mengalami kemuliaan Tuhan Yesus Kristus yang sebelumnya mereka tidak mendapatkan atau mengalami hal yang nyata seperti itu. Ya, yang sebelumnya, jauh sebelumnya mereka tidak mendapatkan, tetapi mereka mendapatkan kemuliaan yang indah, sinar yang luar biasa, yang membawa mereka menyadari bahwa mereka sangat-sangat diperhatikan dan Kristus peduli terhadap mereka. Ini yang luar biasa yang boleh disampaikan di dalam bagian ini. Ini berita yang indah, berita yang baik. Inilah kasih dan kepedulian Allah kepada para gembala. Dan ini yang kita pelajari sampai hari ini, bahwa para gembala sebagai gambaran dari kaum yang tidak berdaya, kaum yang hina, yang terpinggirkan, tetapi mereka mengalami kasih Tuhan. Mereka mengalami kemuliaan Tuhan. Mereka mengalami kepedulian dari Tuhan. Itulah sebabnya Dr. Lukas memastikan di dalam bagian ini, dengan kehadiran malaikat Tuhan, para gembala dijamin oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata begini di dalam ayat 10, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 10 dan 11 menyampaikan hal itu kepada kita. Ini membuktikan bahwa Yesus lahir, Yesus hadir bagi para gembala, bagi saya dan saudara, dan bagi semua orang. Dan dia mau menjamin semua kehidupan manusia di bawah kolong langit ini ketika mereka datang kepadanya. Ya, mari kita lihat juga bagaimana pengalaman hidup yang dialami oleh para gembala. Ya, ketika mereka merasakan dan menikmati dan menghidupi kemuliaan Allah di dalam hidup mereka karena jaminan yang Tuhan beri dalam hidup mereka. Lihat di pelajaran kita bicara tentang hidup dalam anugerah. Para gembala adalah gambaran yang paling sederhana mengenai orang yang menyambut atau hidup dalam anugerah Tuhan. Ya, ini yang indah sekali dalam bagian ini. Gembala-gembala inilah contoh yang baik yang diperlihatkan kepada kita dan perlu kita tiru di masa sekarang ini. Bagaimana hidup dalam anugerah Tuhan yang diperlihatkan oleh para gembala-gembala itu. Kalau saudara perhatikan baik-baik, ya, di dalam bagian ini Alkitab memberitahu kepada kita. Dia mulai menyampaikan seperti ini. Perhatikan. Dan inilah tandanya bagimu, mulai 12. Ya, dia mulai. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Perhatikan ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lainnya, marilah kita pergi ke Betlehem, untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria,
Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Apa yang kita bisa lihat di dalam bagian ini? Bagaimana gembala-gembala hidup dalam anugerah Tuhan. Kalau kita lihat di sini, gembala-gembala yang hidup dalam anugerah Tuhan ini coba menampilkan kepada kita suatu kehidupan di mana mereka memiliki iman karena menerima pesan Allah yang disampaikan kepada mereka. Ini yang luar biasa, ya. Alkitab berkata ketika malaikat Tuhan meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lainnya, seorang kepada yang lainnya, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan. Jadi di sini mau menjelaskan kepada kita bahwa ada iman yang mereka perlihatkan di sini karena menerima pesan Allah yang disampaikan kepada mereka mengenai ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, ya, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tidak hanya mereka menerima pesan Allah, mengimani pesan Allah yang mereka terima, tetapi yang kedua, mereka menanggapi pesan Allah itu dengan ketaatan. Wah, ini yang luar biasa, ya. Orang ketika dia punya iman, dia akan taat melakukan ketaatan. Apa yang dilakukan oleh para gembala? Mereka bergegas pergi melihat bayi yang lahir itu. Ini membuktikan bahwa ada kepatuhan yang kuat dari apa yang mereka dapatkan dari pesan, keyakinan yang mereka imani kepada Tuhan. Ini yang luar biasa yang kita boleh lihat di dalam bagian ini. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita beriman kepada Kristus, karena anugerah Allah boleh kita alami, kita perlu taat kepada Tuhan. Taat kepada apa? Kepada kebenaran firman Tuhan. Taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan salah satu ketaatan yang diperlihatkan oleh gembala-gembala ini, bagaimana yang Allah berikan kepada mereka adalah kepedulian. Ya, mereka datang kepada bayi yang baru lahir itu. Itu bentuk ketaatan yang luar biasa yang diperlihatkan oleh para gembala. Dan ini yang kita boleh tiru atau kita boleh teladani dari kehidupan para gembala. Dan tidak hanya ketaatan, Alkitab juga memberitahu bahwa mereka dengan hati gembira memberitahukan kabar baik ini kepada semua orang. Ya, kalau kita lihat di dalam bagian ini, mulai ayat 16 berkata, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala kepada mereka. Luar biasa, ya, luar biasa. Di sini kalau kita lihat, para gembala di sini bisa dikatakan mereka mengambil peran dari malaikat untuk memberitakan kesukaan besar yang mereka alami. Dan mereka memberitahukan kepada semua bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat bagi dunia yang penuh dosa. Ya, jadi ada iman, ada ketaatan, dan ada kesaksian di situ. Luar biasa kalau kita lihat bicara tentang anugerah. Jadi kalau kita bicara orang yang hidup dalam anugerah, berarti dia bicara iman, dia bicara tentang ketaatan, dan dia bicara tentang kesaksian. Ini juga mau membuktikan kepada kita bahwa para gembala, mereka menerima anugerah Tuhan, menghidupi anugerah itu, dan bersikap bermurah hati, dan mereka peduli kepada Yesus Kristus. Tetapi juga implementasinya kepada orang lain dengan memberitahukan tentang kehadiran Yesus Kristus, kelahiran Sang Juru Selamat. Ini yang penting sekali yang kita boleh lihat di dalam bagian ini, sehingga boleh memberikan kekuatan kepada kita. Penutup dalam bagian ini saya rindu kita coba merenungkan bahwa zaman sekarang mungkin kalau bisa dikategorikan, para gembala itu adalah mereka orang-orang yang
terpinggirkan, orang-orang yang papa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang dianggap miskin, orang-orang yang tidak dipedulikan, yang dihinakan. Ya, bukankah hal ini semestinya menggugah hati kita untuk mengasihi dan peduli kepada orang lain? Bukankah hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama kepada mereka yang tidak berdaya dan terpinggirkan, untuk memperhatikan mereka? Bapak, Ibu, Saudara, kelas dewasa dan dewasa senior yang terkasih, ketika kita mementingkan diri sendiri dan tidak memperhatikan mereka, dalam tanda kutip di sini para gembala, ya, ini kaum yang terpinggirkan, lemah, papa, tidak berdaya, tidak berguna, miskin, itu berarti kita adalah orang-orang yang memiliki mentalitas yang rendah. Ya, kenapa? Karena kita tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh berita keselamatan, berita pengharapan, berita sukacita, berita besar yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala itu. Kesukaan besar adalah Yesus Kristus. Kalau kita masih mementingkan diri sendiri, berarti kita tidak peduli terhadap mereka. Kita tidak memiliki rasa simpati yang dalam terhadap kehidupan orang-orang yang seperti ini. Padahal kalau kita ingat, kita sudah dilimpahkan berkat yang besar dan kelimpahan dalam hidup kita. Apa itu? Tentang keselamatan dan juga berkat-berkat pemeliharaan yang sempurna yang Tuhan beri dalam hidup kita. Hari ini saya mau menantang kita. Mari kita teladani para gembala dengan komitmen yang kuat, mau melayani Tuhan dengan berbagi kepada mereka yang dianggap sebagai orang-orang yang tidak diperhatikan, terpinggirkan. Tapi kehadiran kita akan membawa berkat yang besar dalam hidup mereka, bahwa Kristus mengasihi mereka. Saya rindu baca satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 6 ayat 36. Firman Tuhan berkata begini, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Jadi kehendak Allah bagi kita adalah kita murah hati, kita peduli dan mengasihi mereka yang terpinggirkan. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya bagian ini memberkati dan menolong kita untuk sungguh-sungguh memperlihatkan kepada dunia ini bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan dan kita peduli kepada mereka yang terpinggirkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan itu dalam hidup kami dan berkati jiwa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.